العوام الشيخ السيد محمد أحمد مرزوقي المالكي شيخ لله له الفاتحة. Nah, secara garis besar, kitab Aqidatul Awam itu terbagi menjadi dua. Ada pembahasan ilahiyah atau uluhiyah tentang ketuhanan, yang 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Kemudian pembahasan kedua yang hari ini akan kita bahas, namanya pembahasan nubuwah tentang kenabian. Saya ulangi, kitab Aqidatul Awam terbagi menjadi dua pembahasan. Ada uluhiyah tentang ketuhanan, dan itu sudah clear, sudah fix kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan nubuwah tentang kenabian. Nanti meliputi pembahasan para malaikat, kitab-kitab, keluarga Rasulullah, siapa itu Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, tentang kenabian. Oke, Isma' bil khair, semuanya dengar. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bermadhab kepada akidah Asy'ariyah yang didirikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu secara global ada 50 sifat. Ada 50 sifat. Khamsuna sifat. 20 sifat mustahil, 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil, kemudian 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi rasul. Ini hafal ya, ada 50 sifat. Dan 41 sifat kita sudah bahas. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Tentang uluhiyah, ketuhanan, kita sudah clear kemarin kan. Sekarang kita masuk nubuwah, yaitu 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Saya bacakan redaksi atau matan kitabnya. Arsadal anbiya dzawil fatanah bisiddiqi wat tablighi wal amanah. Kalau kita pakai lagunya, arsalal anbiya dzawil fatanah bisiddiqi wat tablighi wal amanah. Artinya Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib. Yaitu pertama fatonah. Sifat yang wajib bagi Rasul yang pertama fatonah, cerdas. Ayo tulis. Yang pertama fatonah, cerdas. Yang kedua siddiq, jujur. Ini sifat yang wajib pasti ada bagi para Rasul. Yang ketiga tabligh. Tabligh itu menyampaikan risalah perintah Allah. Menyampaikan tabligh. Dari kata balagha yuballighu tablighan, menyampaikan. Yang keempat amanah. Dipercaya atau dapat dipercaya. Khalas? Isma' bil khair, semuanya dengar. Di sini lafaznya arsalal anbiya. Allah telah mengutus para nabi menggunakan lafaz anbiya. Jadi anbiya itu isim jamak dari kata nabi, nabiyani, kemudian anbiya. Anbiya ini jamak tapi tidak mencakup semuanya.
Jadi tidak mencakup semua para nabi, cuma nabi-nabi tertentu saja. Kalau mencakup semua nabi, itu bahasa Arabnya nabiyin. Nabiyin atau nabiyun. Paham? Jadi ada namanya isim jamak, satu isim di dalam bahasa Arab yang mencakup makna banyak. Tapi kalau anbiya ini mencakup makna banyak tapi terbatas. Maksudnya cuma sebagian nabi saja yang memiliki 4 sifat yang wajib ini. Tidak semua nabi. Kalau semua nabi, lafaznya pakai nabiyin atau nabiyun. Tapi di sini bukan nabiyin atau nabiyun, tapi arsalal anbiya dzawil fatanah. Anbiya, isim jamak yang bermakna banyak tapi ada batasannya. Karena yang dimaksud para nabi di sini adalah para rasul. Cuma yang berjumlah 25. Oke, kita bahas. Nabi itu berjumlah 124.000. Berapa jumlah nabi? Nabi itu 124.000. Yang jadi rasul itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313. Di dalam kitab Aqidatul Awam itu menggunakan atau mengambil pendapat yang 315. Tapi sebagian ulama mengatakan 313. Paham tuh? Nabi itu 124.000, sedangkan Rasul itu cuma 315 atau 313. Di dalam kitab Aqidatul Awam mengambil pendapat yang 315. Nah, pertanyaan, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Di dalam kitab Aqidatul Awam, dan masalah ini sebetulnya ada 8 pendapat para ulama. Tapi yang saya sampaikan dalam kitab Aqidatul Awam. Menurut Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, beliau mengatakan kalau Nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah. Diberi apa? Wahyu. Tapi tidak disuruh menyampaikan kepada umatnya. Paham? Tapi Rasul itu diberi wahyu oleh Allah dan disuruh menyampaikan secara khusus kepada umatnya. Makanya nanti sifat wajibnya itu ada yang namanya tabligh, menyampaikan. Nah, Nabi itu tidak wajib menyampaikan karena memang tidak ada perintah. Nabi cuma dapat wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan. Kalau Rasul itu dapat wahyu dan diperintahkan oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan kepada kaumnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, maka bisa kita katakan Nabi itu belum tentu Rasul. Dan Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Paham sampai di sini? Supaya kalian tahu apa bedanya Nabi dengan Rasul. Karena yang akan kita bahas ini sifat yang melekat kepada sebagian para Nabi. Yang sebagian para Nabi ini wajib kita imani. Paham? Oke. 124.000 Nabi, 313 atau 315 roh. Nah, yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui nama-namanya cuma berjumlah 25. Berjumlah berapa? Oke. Dari 124.000 kemudian diseleksi menjadi Rasul 315 atau 313 yang wajib kita imani dan kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Berarti yang lain tidak usah. Atau yang lain tidak wajib. Kalau kita tahu lebih bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi yang 25 ini wajib. Wajib kita imani, wajib kita yakini, dan wajib kita tahu. Berjumlah berapa? 25. Namanya 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari yang 25 ini, dari Nabi Adam sampai Rasulullah, ada yang namanya ulul azmi minar rusul, pimpinan-pimpinannya. Ada berapa pimpinan-pimpinannya? Berapa? 5. Yang pertama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5 orang ini, 5 Nabi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah, itu pimpinan-pimpinan para Nabi dan Rasul. Nah, dari yang 5 ini ada pimpinan tertinggi,
Namanya Sayyidul Anbiya wal Rusul. Pimpinannya semua para nabi dan semua para rasul. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita ini jadi umatnya. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya yang menjadi pimpinan semua nabi dan pimpinan para rasul. Maka kemarin itu di bulan Rajab, di tanggal 27 Rajab, kita peringati satu peristiwa namanya Isra Mi'raj. Itu Rasulullah naik ke langit ketujuh. Maka di salah satu tingkatan langit di atas sana ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya seluruh arwah, seluruh ruh para nabi dan para rasul berkumpul. Jadi Baitul Ma'mur itu seperti masjid yang semua nabi, semua rasul, ruhnya, arwahnya kumpul di sana dan sholat di sana. Dan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah bukan cuma ruh, bukan cuma arwah, tapi berangkat dengan jasadnya, berangkat dengan jasad kulit ini dalam keadaan hidup, belum dalam keadaan wafat, belum dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup, berangkat ke langit ketujuh, ke Isra Mi'raj. Ketika tiba di Baitul Ma'mur, satu masjid, satu tempat persinggahan, dan di situ ada seluruh ruh, 124.000 ruh para nabi, 313 rasul, ulul azmi semua kumpul, dan Rasulullah datang memimpin sholat berjamaah di sana. Jadi Rasulullah lah makhluk yang masih hidup dengan jasadnya memimpin ruh semua para nabi dan semua para rasul. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup tapi memimpin imam, memimpin sholat ruh-ruh yang sudah mati, yaitu ruhnya para nabi dan semua para rasul. Maka ada salawatnya itu. Lamma irtaqal baitul ma'mur shalla imam wa qad dana min rabbil bahil jalil. Pernah dengar? Lamma irtaqal baitul ma'mur, ketika Rasulullah naik singgah di Baitul Ma'mur, shalla imam. Beliau salat menjadi imam, memimpin seluruh ruh, seluruh arwah, 124.000 nabi dan 313 rasul. Dan kita sekarang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Quran itu ada ayat kuntum khaira ummah. Kalian itu umat yang terbaik. Kenapa? Karena nabi kita nabi yang terbaik. Betul enggak? Kita jadi umat yang terbaik itu bukan karena ibadah kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena fisik kita, tapi kita jadi umat yang terbaik murni karena nabi kita nabi yang terbaik. Itu saja. Tidak ada kaitannya kita jadi nabi yang terbaik karena perjuangan kita, fisik kita, pengorbanan kita, ilmu kita. Tidak ada hubungannya dengan itu. Murni kita ini jadi umat yang terbaik karena nabi kita nabi yang terbaik. Betul enggak? Karena kalau mau bicara ibadah, itu umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Kalau mereka sholat, itu batu begini. Jadi tempat sujudnya itu bukan sajadah, bukan surban, bukan imamah, bukan teh, batu. Mereka kalau sujud, saking lamanya sujud, batu yang mereka pakai sujud sampai cekung. Sampai cekung. Karena jidatnya tempel di batu. Lamanya sujudnya umat Nabi Musa. Kita ada enggak sujud seperti itu? Jadi kita kalau bicara tanding-tandingan ibadah, kita kalah dengan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa kalau dari dalam hutan, mereka zikir kepada Allah. Itu hutan langsung berkilau, bercahaya. Karena kehebatan zikir mereka mengingat Allah. Sekarang ada enggak kita begitu? Kita zikir begini, ngantuk-ngantuk. Sujud lama. Kenapa enggak bangun-bangun? Tidur. Allah. Jadi kita kalau bicara zikir dan tanding-tandingan ibadah, tidak ada apa-apanya dengan umatnya Nabi Musa, umatnya Bani Israel. Tapi kenapa kita jadi yang terbaik? Ya karena Nabi kita Nabi yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sekarang kita mau belajar sifatnya para nabi dan para rasul. Yang dimaksud di sini cuma 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Di sini berbeda pendapat para ulama. Ada ulama mengatakan kalau 25 nabi ini kalau kita tidak hafal berdosa karena wajib. Jadi kalau kalian tidak hafal nama aja Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Idris, Ilyas sampai ke Rasulullah, kalian tidak hafal itu berdosa. Karena kan wajib.
Wajib diketahui. Artinya kalau kalian tidak hafal berdoa. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Cukup kita imani. Jadi tidak wajib kita hafal urutan nama-namanya. Tapi yang 25 ini wajib kita imani. Wajib kita yakini. Kalau tidak kita yakini berdosa. Bahkan bisa murtad. Kenapa? Karena beriman kepada para nabi dan rasul adalah salah satu rukun iman. Rukun iman itu 6. Satu saja yang kita tidak yakini, keluar dari Islam. Murtad. Paham? Jadi kalau kalian tidak hafal namanya, minimal yakini. Tapi, kalian kan santri. Hobinya menghafal. Quran saja yang 30 juz kalian hafal. Masa yang 25 nabi kalian tidak hafal? Ya. Jadi dihafal. Insya Allah. Oke, sifat pertama siddiq. Pakai qaf, bukan pakai kaf. Ini santri ini harus fasih. Karena kata ulama zainur rijal fusuhatul lisan. Perhiasannya seorang pemuda ketika fasih dalam berbahasa. Santri itu harus fasih. Siddiq. Jangan siddiq. Siddiq jadi lain lagi nanti artinya. Siddiq. Ada yang bernama siddiq? Masyaallah. Siddiq artinya jujur. Jadi siddiq itu yang bernama siddiq harus jujur. Tidak boleh bohong-bohong. Ya karena kata Rasulullah al-ismu ad-doa. Nama itu doa. Kalau orang diberi nama itu berarti orangnya nanti insya Allah seperti itu. Sesuai dengan namanya. Jangan ada namanya kayak Nabi, namanya Rasul, namanya sahabat. Akhlaknya kayak Fir'aun. Akhlaknya kayak Qurun. Tayyib yang pertama siddiq, jujur. Setiap rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kalian mungkin selalu dengar ayatnya siddiqan nabiyya. Jadi setiap nabi itu siddiq, jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi sinkron, hatinya, lisannya, perbuatannya. Itu jujur, selaras. Kita kan mungkin tidak. Lain di mulut, lain di hati. Bahasanya orang sekarang. Nabi itu tidak seperti itu. Nabi itu siddiq. Betul-betul hatinya sesuai dengan mulutnya, sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan perbuatannya. Itu sifat yang wajib melekat pada Rasul. Jadi Rasul itu tidak mungkin bohong. Tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengadu domba, tidak mungkin menggibah, tidak mungkin menggosip. Tidak mungkin. Itu jauh. Ba'id jiddan. Jauh sekali daripada Rasul. Ya. Jadi Rasul yang 25 itu pasti jujur. Hatinya, mulutnya, perbuatannya. Di dalam Quran surah Thaha, mungkin kalian hafal juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berucap dengan nafsunya, dengan hawanya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi perbuatan Nabi itu, perkataan Nabi, ketetapan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Bukan semau-maunya, tapi ada wahyu, ada perintah. Nabi itu kalau berbuat begini berarti ada wahyu. Nabi itu kalau berucap begini berarti ada lagi wahyu dari langit. Nabi itu tidak kayak kita, mau tidur kita tidur, mau makan kita. Nabi itu memang wahyu, semuanya itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu Rasul tidak berucap, tidak berbuat dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena kata Allah, innan nafsa la'ammartum bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Nah, kalau Nabi itu berbuat atau berucap dengan nafsunya, dengan hawanya, pasti dia bawa umatnya kepada keburukan. Dia bawa kaumnya kepada keburukan. Ya enggak? Makanya ada ayat fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Nah, tugasnya Nabi dan Rasul itu membimbing umatnya masuk ke dalam surga. Maka syarat pertama untuk membimbing umat, membimbing kaum masuk ke dalam surga adalah mengajak umat ini bukan dengan nafsu, bukan dengan hawa, bukan dengan maunya, tapi dengan betul-betul wahyu yang diwahyukan dari
Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Maka kalau sifat wajib itu adalah sifat siddiq, berarti kebalikannya sifat mustahil bagi Rasul nanti apa? Siddiq, kebalikannya kizib, dusta. Kazabta, kamu bohong, kamu berdusta. Kazabtum, kalian berdusta, kalian berbohong. Kizib, kazab. Makanya ada satu nabi yang mengaku nabi dulu, bukan nabi. Ada orang mengaku nabi, namanya Musailimah al-Kadzab, yang hidup di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, diganti sama Abu Bakar, ada satu orang ngaku jadi nabi, namanya Musailimah. Makanya dikasih gelar, dikasih titel Al-Kadzab, pendusta. Karena nabi palsu. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nabi pasti kadzab, pasti dusta. Jadi lawannya nanti siddiq adalah kadzab, adalah kizib, berbohong, berdusta. Nabi itu mustahil bohong. Nabi mustahil berdusta. Paham? Mustahilnya Nabi berdusta, mustahilnya Nabi berbohong, itu lebih mustahil daripada air susu yang keluar dari putingnya kemudian mau dimasukkan kembali. Ada itu susu sapi yang keluar dari putingnya itu susu, itu tidak bisa dimasuk kembali, mustahil. Nah, mustahilnya Nabi berbohong lebih mustahil daripada itu. Betul-betul mustahil, betul-betul tidak mungkin Nabi itu berbohong. Betul-betul tidak mungkin Nabi itu berdusta. Kenapa ini penting saya tanamkan santri-santri semua? Karena nanti itu ada pemahaman. Ada yang mengatakan begini, Nabi itu manusia biasa. Nabi juga pernah berbohong. Itu bahaya orang bilang begitu, murtad nanti dia. Nabi itu manusia biasa, Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga tidur. Ya wajar lah kalau Nabi berdusta. Namanya manusia biasa. Nabi itu bukan manusia biasa. Nabi itu manusia luar biasa. Manusia pilihan. Jadi kalau ada bilang Nabi itu manusia biasa, ini bahasa cut. Langsung kantor. Enggak. Nabi itu bukan manusia biasa. Nabi itu manusia luar biasa. Paham? Apalagi kalian kalau suatu saat melanjutkan pendidikan di dunia kampus, universitas, ketemu pemahaman liberal, sekuler, ya ada pemahaman begitu. Nabi itu manusia biasa. Dia bisa salah, sama dengan kita. Nah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Dolun mudilun lihadir ummah. Banyak pemahaman yang sesat menyesatkan di dalam umat ini. Hati-hati. Maka kita harus punya benteng yang kuat dari sekarang. Nabi itu jujur. Nabi itu mustahil bohong. Nabi itu mustahil jauh dari kata dusta. Nabi itu bukan manusia biasa. Nabi itu manusia luar biasa. Paham? Oke, sifat yang kedua. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau bisa dipercaya. Di dalam Al-Quran ada ayat innallaha la yuhibbul kha'inin. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, yang tidak amanah. Nabi dan Rasul itu sifat wajibnya amanah. Jadi Nabi itu, Rasul itu tidak mungkin jatuh ke dalam perkara-perkara maksiat. Istilahnya di dalam ilmu tasawuf, Nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Nabi itu dijaga oleh Allah, maksum, terjaga. Tidak mungkin Nabi itu berzina. Tidak mungkin Nabi itu mencuri. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu mengadu domba. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu ambil istri orang. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu selingkuh. Jadi sifat-sifat yang buruk yang kita tahu, baik sifat buruk dari perkataan, perbuatan, hati, itu mustahil ada pada seorang Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu amanah, dapat dipercaya. Kalau Nabi itu berbohong atau Nabi itu berzina, berarti tidak amanah. Bagaimana mungkin kita mau percaya seorang Nabi yang berzina? Bagaimana mungkin kita mau percaya seorang Rasul yang mencuri? Kan tidak mungkin. Paham? Jadi standar jadi Nabi dan Rasul itu harus amanah.
secara perkataan maupun perbuatan. Tidak mungkin Nabi itu melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa, perkara-perkara mungkar. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu sudah berjanji kemudian diingkari janjinya. Tidak mungkin. Paham ya? Istilahnya itu maksum. Maksum itu dijamin memang oleh Allah tidak mungkin berbuat dosa. Itu definisinya. Maksum itu dijamin oleh Allah tidak mungkin berbuat dosa. Paham tuh? Maka ada ceritanya, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah dalam satu malam melihat Rasulullah itu sholat sampai sholatnya itu bengkak-bengkak betisnya dengan lututnya. Bayangkan, Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak lututnya, bengkak-bengkak betisnya. Kita juga hari ini begitu, bengkak-bengkak lutut tak. Tapi bukan karena sholat, karena banyak makan, gemuk. Rasulullah itu bukan gemuk. Rasulullah itu memang bengkak karena sholat. Bengkak lututnya, tumitnya, betisnya karena sholat. Sampai Aisyah, istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, itu kasihan lihat Rasulullah. Langsung Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai suamiku, bukankah engkau ini maksum? Engkau itu dijamin oleh Allah tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin berbuat maksiat. Nabi kan begitu, Rasul kan begitu, maksum. Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak betismu ya Rasulullah? Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak lutut dan ya Rasulullah? Bukankah engkau maksum? Dijamin oleh Allah tidak mungkin maksiat, tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin berbuat mungkar, pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Nabi itu, Rasul itu begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku disebut hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu saking syukurnya jadi hamba, saking syukurnya jadi abdullah, hamba Allah, walaupun maksum, walaupun sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin berbuat dosa, bahkan menjadi pimpinan Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah ibadah sampai bengkak-bengkak lututnya, bengkak-bengkak betisnya, bengkak-bengkak tumitnya. Kita ini Masya Allah, iman tidak karuan, amal berantakan, dikubur menegangkan, hisab tidak ada jaminan, surga belum pasti, tapi sholat malas-malas. Allah Akbar. Datang sholat masbuk, padahal tinggal di pondok. Ya, yang masbuk itu orang luar, yang ketinggalan sholat itu orang luar, bukan orang pondok. Orang pondok itu sholatnya itmam, imam takbir, dia langsung takbir di belakang. Itu orang pondok itu begitu. Kalau orang yang jauh-jauh yang masbuk tidak apa-apa. Ya Nabi saja sholatnya sampai bengkak-bengkak, padahal sehebat itu Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Manusia pilihan saja dengan ibadah yang luar biasa. Apalagi kita yang manusia biasa. Paham tuh? Sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Amanah. Oh, yang kedua tadi tabligh. Yang ketiga baru amanah. Kenapa kalian tidak ingatkan saya? Oke, amanah kita katakan amanah pembahasan yang ketiga. Sifat kedua itu tabligh. Jadi pas pembahasan ketiga kita tidak usah bahas. Tabligh. Ini sifat yang kedua yang wajib bagi para nabi dan para rasul. Tabligh artinya menyampaikan. Secara lugah, secara bahasa, secara harfiah, secara etimologi, tabligh dari bahasa Arab dari kata ballagha yuballighu tablighan. Artinya menyampaikan. Mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Secara terminologi, secara ta'rif, secara definisi, setiap rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul untuk menyampaikan wahyu, seorang rasul pasti menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uballigukum risalat Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku sampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah yang tidak aku ketahui. Jadi menyampaikan risalah itu sifat yang wajib bagi Rasul.
Jadi kita harus ada pemahaman dan ada keyakinan semua risalah, semua wahyu yang sudah diwahyukan oleh Allah, sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada setiap nabi dan rasul, itu semuanya sudah disampaikan. Sudah clear, sudah fix, sudah finish. Saya ulangi, semua wahyu yang diwahyukan Allah kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril kepada setiap nabi dan rasul, itu sudah finish, sudah clear, sudah fix, sudah selesai. Jadi tidak ada ceritanya itu ada wahyu yang belum disampaikan. Ada enggak yang hafal ayat ini? Saya lupa. Yang salah satu bunyi lafaz ayatnya itu akmaltu lakum dinakum. Atmamtu alaikum. Yang Islam Madinah itu. Ada yang hafal ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam Madinah. Kata Rasulullah, hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Jadi agama itu sudah sempurna disampaikan. Nah, di dalam Islam ini teman-teman santri ada satu aliran namanya Syiah. Syiah itu sekarang jadi satu negara di Iran. Itu mereka punya pemahaman Al-Quran itu 40 juz. Ada 10 juz yang belum disampaikan. Nah, ini bahayanya kalau tidak belajar akidah. Kalau kita meyakini ada Al-Quran yang belum disampaikan, berarti Nabi tidak tabligh. Nabi tidak menyampaikan berarti. Nah, kita harus punya keyakinan dan pemahaman bahwa Nabi itu tabligh, menyampaikan. Semua risalah, semua wahyu sudah disampaikan semua. Maka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu semuanya sudah disampaikan. Clear, finish, selesai. Tidak ada ayat yang disembunyikan, tidak ada wahyu yang disembunyikan, tidak ada Al-Quran yang disembunyikan. Paham? Dan ini sanadnya mutawatir. Sepakat semua ulama. Al-ijma' sepakat. Hunaka laysal ikhtilaf wal mukhtalaf bainal ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Tidak ada perbedaan ulama tentang masalah ini. Baik ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu di zaman Nabi, sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut, maupun ulama-ulama yang sekarang. Semua sepakat Al-Quran itu 30 juz sudah selesai. Tidak ada wahyu yang belum disampaikan. Nah, orang-orang Syiah yang Rafidhah, yang Imamiyah, mereka punya pemahaman begitu. Al-Quran itu 40 juz. Ada 10 juz yang belum disampaikan. Nah, yang akan membawa nanti di 10 juznya katanya Imam Mahdi, katanya. Imam Mahdi versi mereka, bukan versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penting pemahaman seperti ini. Karena suatu saat kalau kalian lanjut di perguruan tinggi, di kampus, dengan pemahaman liberal, semua mazhab ada di sana, semua aliran ada di sana. Kalau kalian tidak punya akidah yang kuat, habiskan ya. Hafal Quran tapi sesat. Kan rugi. Rugi dong. Hafal Quran sesat, pemahamannya sesat. Maka jangan sampai kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, sedikit cerita. Karena Nabi kita itu Nabi yang tabligh, Nabi yang menyampaikan, maka umatnya juga ini harus umat yang tabligh. Umat yang menyampaikan. Ustadz promosi jamaah tabligh, mentang-mentang pondoknya di Temboro, jamaah tabligh. Kan dan ada hubungan dengan itu. Tabligh memang ini perintah Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan satu standar. Di dalam hadis, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah agama dariku, kata Rasulullah, walaupun cuma satu ayat. Jadi tabligh ini bukan cuma sifat yang melekat pada diri seorang Nabi dan Rasul. Tapi Nabi juga perintahkan untuk tabligh. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah agama ini walaupun cuma satu ayat. Disuruh kita sampaikan. Sekarang Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Sudah disampaikan atau belum? Itu Al-Fatihah 7 ayat. Bagaimana kalau Al-Quran kalian hafal 30 juz? 6.666 ayat. Harus disampaikan. Maka ulama katakan, hayatud da'wah hayatud din. Wa mautud da'wah mautud din.
dakwah tablik itu kalau dihidupkan, maka akan menghidupkan semua amalan agama. Tapi kalau tablik dakwah dimatikan, tidak dihidupkan, maka akan mematikan semua amalan agama. Kenapa Ustadz sampai ke kurir langit? Karena ada yang dakwahkan kurir langit, ada yang tablikkan kurir langit. Ada Ustadz Syahid ketemu dengan saya, Ustadz kita ada program masjid, masjid, menghidupkan rumah-rumah Allah, menyentuh masyarakat dengan program dari masjid. Ada tablik, ada menyampaikan. Nah kita ini harus menyampaikan agama. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari di pesantren ini, pulang di kampung kita sampaikan kepada umat. Jangan kita sembunyikan. Bahkan Rasulullah mengancam di dalam kitab Fathul Qarib Mujib fil Hadis, karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Ahsan Al-Makki. Beliau menukil satu hadis Rasulullah, "Man sa'ala an ilmin fakatamahu fayuljamu min iljamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmunya, kemudian dia menyembunyikan, fakatamahu, dia menyembunyikan ilmunya, maka nanti di akhirat mulutnya itu akan diikat dari tali api neraka. Jadi hati-hati, orang berilmu itu ada 3 kewajibannya. Yang pertama, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, menyampaikan ilmunya. Yang ketiga, menjaga ilmunya. Menjaga ilmu dengan murojaah, dengan mutalaah, mengamalkan ilmu dengan apa yang ilmu kita pelajari kita amalkan. Jangan belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Belajar bab sholat tapi tidak sholat. Belajar bab itikaf tapi tidak itikaf. Belajar di Quran surah An-Nur ayat 30, wala taqrabu zina, jangan dekati zina tapi pacaran. Ilmunya tidak diamalkan. Ilmu itu tuntutannya diamalkan. Belajar al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, Tuhan yang satu. Tapi kita mengatakan semua Tuhan sama. Namanya jam beda-beda. Semua agama sama, jalannya jam beda-beda. Liberal, sekuler. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu tuntutannya disampaikan kepada umat. Dalam Al-Quran ada ayat, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salih wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, siapakah yang paling terbaik ucapannya selain mereka yang mengajak manusia kepada Allah, yang menyampaikan agama, wa 'amila salihan, dan mereka juga beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mereka mengatakan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia, sampaikanlah kepada manusia tentang mendekatkan kepada Tuhannya. Ajaklah manusia kepada Allah, ajaklah manusia kepada Tuhan. Ad'u ila Allah. Kata Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada kaummu, ad'u ila Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Menyampaikan, mengajak, dakwah, tabligh. Jadi Al-Quran yang kalian hafal, hadis yang kalian hafal, ilmu yang kalian pelajari, nasihat yang kalian dapat dari Ustadz kita, Ustadz Syahid fi sabilillah, maka kalian sampaikan kepada umat. Jangan ilmu itu tertahan sama kalian. Jangan ilmu itu mentok sama kalian. Bagaimana ilmu itu mengalir kepada orang lain. Paham tuh? Maka di dalam pembahasan ini kita harus punya keyakinan Nabi itu tidak mungkin lupa. Nabi dan Rasul tidak mungkin lupa. Kenapa? Kalau kita punya pemahaman Nabi itu lupa, Rasul itu lupa, berarti kemungkinan besar ada yang dia lupa ayat sampaikan. Betul enggak? Kalau kita punya pemahaman Nabi itu pelupa atau punya sifat lupa kayak kita, berarti kemungkinan besar Nabi itu mungkin dia lupa ayat yang dia sampaikan. Ada ayat yang dia lupa sampaikan. Ada risalah, ada perintah, ada larangan dari Allah yang lupa disampaikan. Maka kita harus punya pemahaman dan keyakinan Nabi itu tidak pelupa. Nabi itu tidak punya sifat. Makanya Nabi itu bukan manusia biasa. Nabi itu manusia luar biasa. Nabi tidak punya sifat lupa. Kalau Nabi lupa atau pelupa, bisa jadi ada ayat yang lupa disampaikan. Di sini bahayanya. Berarti kita harus punya keyakinan Nabi tidak mungkin lupa. Supaya apa? Semua risalah, ayat,
Wahyu yang disampaikan sudah disampaikan semua oleh para nabi dan para rasul. Paham tuh? Ini keyakinan, ini penting. Kalian bergeser sedikit, oh sesat nanti ujungnya. Jadi ulama kalau berbeda dalam masalah ibadah namanya ikhtilaf. Namanya ikhtilaf. Ada orang takbir Allahu Akbar, hadis riwayat Bukhari. Ada orang takbir Allahu Akbar, hadis riwayat Muslim. Ini berbeda saja, berbeda cara ibadah dan ada dalilnya masing-masing, ada hadisnya masing-masing. Ada orang sholat subuh pakai kunut, ada dalilnya. Ada orang sholat subuh tidak pakai kunut, ada dalilnya, ada ulamanya. Paham tuh? Berbeda dalam masalah ibadah itu ikhtilaf, cuma berbeda pendapat masalah ulama. Tapi kalau berbeda dalam masalah akidah, keyakinan, sesat. Sesat. Karena akidah ini perkara yang sudah disepakati semua para ulama. Kita tidak boleh berbeda di dalamnya. Ulama sepakat, Nabi itu tidak mungkin pelupa. Kalian berbeda, tidak. Nabi itu bisa jadi lupa. Oh, bahkan sesat. Berbeda dalam ibadah, itu masih toleransi. Masih ada ranah ikhtilaf. Perdebatan para ulama, diskusi para ulama. Karena fikih ibadah itu namanya furu'iyah. Cabang-cabangan dalam agama. Tapi akidah ini usuliyah. Fondasi dalam agama. Intinya agama. Usuliyah. Pokoknya agama. Jadi akidah itu tidak mungkin berbeda para ulama. Sepakat semua para ulama. Tidak mungkin berbeda. Maka kalau ada yang berbeda dalam masalah akidah, pasti sesat. Dan sesat itu ujungnya di mana? Di neraka. Paham? Paham? Sekarang sifat yang keempat. Fatonah. Cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan kemampuan dan strategi khusus agar risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Karena itu seorang rasul pastilah orang yang cerdas. Kecerdasan ini sangat berfungsi terutama dalam menghadapi orang-orang yang membangkang dan menolak ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, qalu ya Nuh qad jadaltana faktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Nuh berdebat dengan kaumnya. Sehingga kaumnya mengatakan, "Kamu telah memperpanjang bantahanmu. Kamu telah memperpanjang bantahanmu. Faksarta jidalana." Artinya apa? Nabi itu punya kemampuan diplomasi. Nabi punya kemampuan berdebat. Nabi punya kemampuan retorika. Nabi punya kecerdasan di atas rata-rata. Punya EQ yang sangat tinggi. Itu wajib melekat bagi para nabi, para rasul. Berarti kebalikannya apa? Nabi tidak mungkin bodoh, wadogo. Nabi tidak mungkin beleng-beleng. Nabi Rasul mustahil buntu-buntu, mustahil. Nabi itu wajib cerdas, wajib pintar, wajib jenius. Kemampuan retorikanya, kemampuan kecerdasannya, kemampuan komunikasinya, kemampuan diplomasinya. Itu Nabi, itu Rasul. Paham tuh? Jadi Nabi itu tidak mungkin bodoh, tidak mungkin madongo, tidak mungkin beleng-beleng, tidak mungkin buntu-buntu, tidak mungkin buntu kulung, tidak mungkin. Nabi itu pasti pintar, pasti cerdas, pasti jenius. Bahkan seorang ahli mengatakan, kalau kecerdasannya manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman, kalau kecerdasannya manusia dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kecerdasannya, EQ-nya, kepintarannya, jeniusnya digabung jadi satu, kemudian ditambah dengan kepintarannya para malaikat, termasuk malaikat Jibril, kemudian digabung dengan kepintarannya jin, termasuk pimpinannya jin Ifrit, kemudian kecerdasan ini, kepintaran ini dikali lipatkan lagi oleh Allah kecerdasannya sampai berkali-kali lipat. Kemudian mau dibandingkan
dengan kecerdasannya Nabi Muhammad, maka kecerdasannya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada itu semua. Paham? Jadi tidak ada ceritanya Nabi itu tidak pintar. Tidak ada ceritanya Nabi itu tidak cerdas. Nabi itu cerdas. Karena sifat wajib yang melekat, yang ada pada diri seorang Nabi dan Rasul adalah cerdas. Bagaimana mau membimbing umat kalau tidak cerdas? Bagaimana mau mengajak umat kalau tidak pintar? Maka Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di dalam kitab beliau Risalatul Da'wah, beliau memberi syarat. Syaratul dakwah syartani. Syaratnya dakwah itu dua. Syaratnya tabligh menyampaikan itu dua. Yang pertama al-alim. Syaratnya dakwah, syaratnya tabligh al-alim yang pertama. Apa itu? Cerdas. Al-alim berilmu. Jadi Nabi itu berilmu, cerdas. Yang kedua ghayur. Apa itu ghayur? Punya risau. Jadi Nabi itu risau. Risau melihat umatnya tidak dekat dengan Allah. Risau melihat umatnya jauh dengan agama. Risau. Jadi Nabi itu pasti alim, berilmu, dan risau. Ada kerisauan. Makanya Nabi itu, Rasulullah, itu dalam riwayat-riwayat hadis selalu kita dengar, ummati, ummati, ummati. Pernah dengar riwayat itu? Umatku, umatku, umatku. Jaga umatku, pentingkan umatku, lihat umatku. Jadi Nabi itu yang ada di pikirannya, umatnya. Yang ada dalam hatinya umatnya, risau. Tapi bagaimana mungkin kalau cuma modal risau, modal mikir umat, tapi kalau tidak cerdas, tidak berilmu, tidak bisa dakwah. Kenapa kalian disuruh mondok? Disuruh belajar Al-Quran, hafal hadis, belajar ta'allumul lughatil arabiyyah, belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian berilmu, kalian terjun di tengah-tengah umat, itu mampu kalian selesaikan masalah-masalah. Ada masalah fikih, kalian pakai ilmu fikih. Ada masalah hadis, kalian pakai ilmu hadis. Ada masalah akidah, kalian pakai ilmu akidah. Jadi harus berilmu. Jadi kita saja kalau mau terjun di masyarakat harus berilmu. Apalagi Nabi yang mau terjun di tengah-tengah umat. Mesti harus berilmu, harus harus jenius. Maka Nabi itu tidak mungkin bodoh, tidak mungkin buntu-buntu, tidak mungkin bele-bele. Itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang kita yakini Nabi itu seperti itu. Wajib itu. Sekarang kita evaluasi. Sifat yang wajib bagi para nabi ada berapa? Pertama, siddiq, jujur. Apa kebalikannya? Kizib, dusta, bohong. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh kebalikannya kitman, menyembunyikan. Jadi Nabi itu mustahil menyembunyikan wahyu, menyembunyikan risalah. Kemudian yang ketiga, amanah. Kebalikannya khianat. Tidak mungkin Nabi itu jatuh kepada perkara-perkara maksiat. Zina, mencuri, berbohong, tidak mungkin. Yang keempat, Nabi itu wajib pintar, cerdas. Kebalikannya, baladah, bodoh. Bodoh itu bahasa Arabnya dua. Ada jahil, ada baladah. Kalau jahil itu bodoh, tapi bodoh dari satu sisi. Mungkin di sisi lain dia masih tahu. Tapi kalau balada bodoh betul. Nabi itu mustahil itu, balada. Mustahil Nabi itu bodoh betul. Paham? Dan mustahil juga Nabi itu jahil. Mustahil Nabi itu bodoh dalam satu sisi. Rasul itu jago dalam semua ahli. Rasulullah itu panglima perang. Rasulullah itu kepala pemerintahan. Rasulullah itu keluarga, bapak. Seorang bapak. Rasulullah itu seorang kakek. Rasulullah itu seorang suami yang hebat. Jadi seorang Nabi itu dengan begitu kemampuan yang luar biasa. Punya dialog, kemampuan retorika yang baik, diplomasi yang baik. Paham tuh? Nah, sifat yang wajib sudah kita pelajari. Dengan yang mustahil, tinggal kebalikannya saja. Nah, ada satu sifat yang jaiz untuk menyempurnakan 50 sifat.
Kalau sifat yang jaiz bagi Allah kemarin, likulli mumkinin ka fi'lihi aw tarkihi. Allah itu terserah mau menciptakan sesuatu atau tidak, mau mengerjakan sesuatu atau tidak, ya terserah Allah. Nah, itu sifat yang jaiz bagi Allah. Kalau sifat yang jaiz bagi Rasul, ada satu juga. Sifat yang jaiz bagi Rasul, yang boleh bagi Rasul adalah sifat basyariah, bukan basariyah. Kalau basar itu melihat, ini basyar. Basyar itu sinonim, muradif, persamaan katanya dengan insan. Insan itu manusia, basyar itu juga manusia. Maksudnya basyariah itu sifat kemanusiaan. Nabi itu tidur, Nabi juga makan, sama kayak kita. Nabi juga minum, Nabi juga jalan. Paham tuh? Nabi juga capek, istirahat. Jadi sifat yang jaiz, yang melekat pada Rasul, yang boleh. Jaiz itu artinya boleh, dari kata jawaz. Yaitu sifat basyariah. Sifat-sifat kemanusiaan. Jadi Nabi itu bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak capek dia. Kalau Nabi itu tidak kayak malaikat. Nabi juga punya sifat basyariah. Nabi juga makan. Nabi juga minum. Nabi juga capek. Nabi juga ngantuk. Nabi juga istirahat. Nabi juga jalan-jalan. Jadi perkara-perkara yang boleh itu Nabi juga kerjakan. Tapi kalau perkara-perkara yang salah, yang maksiat itu mustahil bagi Nabi. Karena Nabi itu amanah. Nabi itu amanah. Maksum, terjaga. Tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin berbuat maksiat, tidak mungkin berbuat mungkar, berbuat dosa. Al-fahim? Fahim tuh? Jadi poin-poin inti itu dicatat, dihafal, diresapi maknanya, direnungi, diyakini, dan diamalkan. Dan disampaikan. Di sini ada pembahasan akhir tentang kitab Aqidatul Awam. Yang pertama ada pembahasan tentang malaikat. Malaikat itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah jumlahnya tidak terhingga. Malaikat itu jumlahnya tidak terhingga, tidak terhitung itu malaikat. Dalam satu hadis kita sering mendengar satu riwayat, ketika hujan, maka satu butir hujan itu dibawa oleh satu malaikat. Bayangkan. Ini hujan, itu satu butir itu dibawa sama satu malaikat. Butir hujan yang ini dibawa malaikat harus jatuh di tempat yang ini. Butir hujan ini harus jatuh di Bembana, di bagian pasir yang tandus. Nanti ada lagi malaikat bawa satu butir hujan. Oh, ini harus jatuh di Baru. Harus jatuh di sungai di belakang kurir langit. Jadi setiap satu butir itu satu malaikat. Berarti malaikat itu jumlahnya tidak terbatas, tidak terhingga. Bahkan sebagian ulama memberikan tamsin, perumpamaan. Kalau kita mau menghitung jumlah malaikat, coba hitung jumlah rambut yang ada di kepala kita. Bisa enggak? Coba hitung sekarang. Hitung rambut yang ada di kepala. Enggak bisa kan? Maksudnya tidak terhingga, enggak bisa. Malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, tidak terhingga. Tapi ada malaikat yang wajib kita tahu dan kita yakini. Malaikat itu berjumlah 10. Sekarang kita sebut namanya. Malaikat Jibril. Dengan tugasnya, apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya kemudian malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Kemudian malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat maut ini berbeda dengan malaikat Israel. Tapi ada ulama yang lain mengatakan sudah sama. Malaikat Israel
yaitu malaikat maut. Israel namanya, tugasnya maut, mencabut nyawa, mati maksudnya. Yang kelima sampai enam, Mungkar dan Nakir, bertugas menanyakan orang dalam kubur. Yang ketujuh, Raqib, pencatat amal baik. Atid, amal buruk, pencatat amal buruk sebelah kiri. Ya. Kemudian Malik, penjaga pintu neraka. Ridwan, penjaga pintu. Ini wajib kalian tahu dan kalian yakini. Di dalam kitab Aqidatul Awam adalah tentang kitab yang wajib kita yakini. Kitab itu cuma 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi siapa? Daud. Kitab Zabur. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 kitab yang wajib kalian tahu dan wajib kalian imani. Ini kita ringkas-ringkas saja karena ini pembahasan terakhir. Besok kita belajar kitab Al-Fathut Takrib, kitab Takrib wa Ghayah, kitab fikih. Mungkin sekitar 3 hari kita selesaikan. Saya disuruh ngajar kitab Safinatun Najah. Tapi saya di pondok dulu tidak belajar kitab Safinatun Najah. Tapi belajar kitab Al-Fathut Takrib. Jadi kitab Takrib dengan kitab Safinah itu selevel. Sama. Cuma kitab Takrib ini lebih panjang pembahasannya. Safinah itu ringkas. Tapi nanti saya ringkaskan untuk kalian pembahasan Takrib. Kemudian di sini ada pembahasan tentang rukun Islam dan rukun iman. Sudah hafal semuanya? Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Hafal ya? Ini rukun Islam. Kemudian di sini juga ada pembahasan rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Kemudian di sini ada pembahasan tentang akhirat. Beriman kepada kubur, bahwa kubur itu ada siksa dan nikmat kubur. Beriman kepada padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu jengkal matahari dari kepala. Beriman kepada siratal mustaqim. Istilahnya orang sekarang rambut dibelah 7. Yang kalau orang jatuh di situ langsung jatuh di neraka. Itu jembatan siratal mustaqim. Kalau orang selamat ya sampai surga. Ya kita beriman ada seperti itu nanti di akhir. Karena nanti itu ada pemahaman. Nama alirannya ini ateis yang saya bahas kemarin. Ateis itu punya keyakinan bahwa akhirat itu tidak ada. Jadi manusia itu kalau mati selesai cerita. Ayam. Kayak ayam. Kayak binatang. Binatang kan mati selesai cerita. Bagaimana itu di dalam Quran surah An-Naba. Bagian terakhir. Ya laitani kuntu turaba. Apa artinya turaba? Debu. Jadi binatang itu di akhirat jadi debu saja dia. Selesai cerita mereka. Manusia enggak. Ketika manusia mati itu ada alam kubur. Namanya alam barzakh. Kalau bagus amalnya dapat nikmat kubur. Kalau jelek amalnya dapat siksa kubur. Ada namanya yaumul ba'ats, dibangkitkan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mati seluruh makhluk. Sangkakala yang kedua hidup seluruh makhluk. Namanya yaumul ba'ats, dikumpulkan. Hari kebangkitan. Kemudian yaumul mahsyar, dikumpulkan dalam satu padang mahsyar. Yang matahari itu satu jengkal dari kepala. Kemudian ada hisab, dihitung semua amal. Setelah dihitung ada namanya mizan, ditimbang. Setelah ditimbang, kalau diberikan catatan amalnya dari tangan kanan, berarti masuk surga. Kalau diberikan catatan amalnya dari tangan kiri, berarti masuk neraka. Kemudian ada sirat, melintasi sirat, jembatan.
rambut dibelah 7. Kalau orang bagus amalnya itu jalan sejauh mata memandang, luas. Tapi kalau rusak amalnya jatuh ke bawah, langsung ke neraka. Orang selamat sampai surga. Itu kita yakini ada seperti nanti. Jangan sampai nanti kalian, oh pada yang mahsyar itu tidak ada. Siratal mustaqim itu dongeng-dongeng, cerita-cerita dulu. Nah, ini bahaya. Jadi harus kita yakini itu ada. Supaya apa? Kita juga perbaiki amal, perbaiki ibadah. May ya'mal huna nadima hunak. Barang siapa yang tidak beramal sekarang di dunia, nadima hunak, maka akan menyesal ketika nanti di sana, di akhirat. Ad-dunya darul amal, wal jannah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, sedangkan surga itu tempat menerima balasannya. Karena kata ulama, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan kita. Kalau kita soleh, taat kepada Allah, maka kita akan dibalas dengan amalan kita, surganya Allah. Tapi kalau kita maksiat, dosa saja kerjanya, ya dibalas dengan nerakanya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji debu, akan dibalas oleh Allah. Begitu pula orang yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji debu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantuk tersenyum. Tersenyum. Jadi obatnya ngantuk itu tersenyum. Tersenyum saja. Tersenyum. Supaya dunia ini tahu kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini ada pembahasan yang bagus. Pembahasan tentang kelahiran Rasulullah SAW sampai wafatnya. Jadi akhir pembahasan Aqidatul Awam itu khusus menjelaskan tentang Rasulullah. Sebetulnya kisah ini yang paling sempurna membahas itu ada di kitab Barzanji. Kitab Barzanji, karangan Al-Imam Sayyid Ja'far bin Husain Syahir Al-Barzanji. Yang Barzanji itu dipakai kalau orang mau menikah, akikah, potong rambut, orang pulang dari umroh atau mau berangkat haji. Tahu tak Barzanji? Yang awalnya itu al-jannatu wa na'imu wa sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu kitab aslinya, nama kitabnya Aqdul Jauhar fil Maulid an-Nabiyyil Azhar. Kitab yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah sebelum lahir sampai wafat. Nah, di pembahasan akhir Aqidatul Awam itu juga membahas tentang Rasulullah. Cuma di sini singkat sekali. Jadi kalau kalian mau tahu ceritanya Rasulullah, itu bagus beli kitab Barzanji yang versi terjemahnya. Sudah banyak dijual. Ada terjemahnya. Orang Bugis itu biasa kalau di Bone, kalau Barzanji itu baca Barzanji Arabnya, kemudian dibaca artinya tapi versi bahasa Bugis. Di Baru juga begitu. Nah, itu ceritanya tentang Rasulullah. Nah, di akhir pembahasan Aqidatul Awam itu tentang Rasulullah. Rasulullah itu kakeknya siapa, neneknya siapa, lahir tanggal berapa, di bulan apa, itu clear semua dibahas. Jadi Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah itu bertepatan dengan tahun 541 Masehi. Sekarang kan sudah tahun 2024. Tahun 541 itu tahun gajah, lahirnya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Kalau penanggalan Masehi kan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kalau Hijriah bulan Islam itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Berarti Rabiul Awal bulan keberapa? Bulan ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal Rasulullah lahir di bulan ketiga dalam penanggalan tahun Hijriah. Kemudian Rasulullah lahir itu di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu menjelang subuh. Waktu sahar, nama waktunya sahar. Makan di waktu sahar disebut sahur. Makanya kita bilang waktu makan sahur. Jadi Rasulullah lahir di waktu sahur. Namanya waktu sahar. Makanya ada lagunya itu. Apa lagunya?
Waktu sahar bil yadi. Pernah dengar? Bah, al-hala lis-safa. Waktu sahar, waktu yang dimana Rasulullah dilahirkan. Waktu menjelang subuh. Waktu subuh beda lagi. Waktu sahar, waktu subuh, waktu syuruk. Syuruk itu yang salat isyraq. Kemudian waktu duha, salat duha. Makanya kata Ustadz Syahid, sekarang itu banyak orang salat duha pakai kunut. Paham dah? Salat subuh di waktu duha pakai kunut. Salat pakai kunut. Saya rasa itu saja untuk pembahasan ini. Selebihnya ini tentang pembahasan sirah nabawiyah, tentang pembahasan Rasulullah. Nanti kalian cari sendiri di kitab-kitab sirah nabawiyah. Saya rekomendasi kalau untuk pemula kalian beli kitab sirah nabawiyah karangan Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti untuk pemula. Untuk menengah beli kitab sirah nabawiyah karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian tingkat atas beli kitab Hayatus Sahabah 3 jilid karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Itu menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabat. 3 jilid dibahas tuntas. 1 jilid itu tebalnya begini. Mungkin 3 Al-Quran, itu baru 1 jilid kitab Hayatus Sahabah. Tapi kalau untuk pemula mau belajar kisah-kisah Nabi, beli kitab Sirah Nabawiyah karangan Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau salah satu Grandmaster di Al-Azhar di Kairo di Mesir. Salah satu guru besar yang wafat syahid di Palestina. Lagi ngajar di masjid di bom di Palestina. Oke, sampai di sini. MC, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi apa ini pembahasan terakhir ya untuk aqidatul awam? Nanti yang belum dipahami bisa tanya sama ustaz-ustaznya di sini, sama Ustaz Syahid, sama ustaz-ustaz yang lain. Karena saya juga saya ini sampai sekarang masih belajar. Masih keterbatasan dengan ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Santri itu tidak boleh ada yang namanya cukup, tidak boleh. Santri itu harus ketagihan dengan ilmu. Tidak boleh puas kita dengan ilmu, tidak boleh merasa cukup. Kata ulama, salah satu penghalang, salah satu satir, salah satu hijab orang itu dengan ilmu adalah merasa cukup, kafa, yakfi, merasa cukup. Orang kalau puas dengan ilmu, merasa cukup, sudah Allah putuskan ilmu. Tidak diberi lagi ilmu oleh Allah. Jadi kita itu tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas. Harus kita itu ketagihan dengan ilmu. Imam Malik mengatakan, saya belajar ilmu itu bukan menjadi orang alim, tapi saya belajar ilmu itu supaya saya tahu sejauh mana kebodohan saya di dalam agama. Karena semakin orang belajar, semakin orang tahu ternyata dia bodoh. Ternyata masih banyak pembahasan di dalam Islam yang belum kita tahu. Saya kemarin di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro itu masuk belajar hadis. Sebelum mondok saya kira hadis itu cuma satu pelajaran. Ilmu hadis cuma satu. Ternyata di hadis itu ada 7 macam pelajaran. Ada matan hadis, ada syarah hadis, ada qawaidul hadis, ada mustalah hadis, ada rijalul hadis, ada takhrij hadis, ada ilmu jarh wa ta'dil. Itu selesai 6 tahun. Jadi ilmu hadis saja ada 6 cabangannya. Ilmu Quran ada 4. Ada ilmu makharijul huruf, ada ilmu sifatul huruf, ada ilmu ahkamut tajwid, dan ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini disebut ilmu ulumul Quran. Ilmu terbagi lagi menjadi 7. Ada nanti qiraat Imam Hafiz, Imam Asy, Imam Tibi, Imam Waras, Imam Wafi, Imam Nafi, Imam Abu Darda, Imam Ibnu Katsir. Banyak lagi pembahasannya. Jadi ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, semakin luas. Maka ulama katakan al-ilmu wasi', ilmu itu luas. Was-sadri dayyak, dada kita yang sempit. Jadi ilmu itu semakin kita belajar, semakin luas. Ini akidah yang kalian pelajari, aqidatul awam, itu baru kulit-kulitnya, belum intinya. Nanti ada kitab
Qatrul Ghaith, ada kitab Tijan Ad-Darari, ada kitab Kifayatul Awam, ada kitab Ummul Barahin, ada kitab Dasuki, ada kitab Tamhid, ada kitab Tahaffudzul Falasifah, ada kitab Tahaffudzut Tahafudz. Masih banyak kitab-kitab akidah yang harus kalian pelajari. Ini baru kitab pertama. Makanya namanya Aqidatul Awam. Belajar akidah untuk orang-orang awam yang baru belajar. Paham tuh? Jadi jangan sampai ada perasaan puas, perasaan cukup. Masih banyak target-target kalian tentang dunia keilmuan. Maka kalian belajar. Kalau bisa sampai ke Timur Tengah sana, sampai ke Mesir, ke Al-Azhar, sampai ke Ummul Qura di Mekah, Jamiah Islamiyah di Madinah, sampai di Rewing, Pakistan, sampai di Nadwatul Ulama di India, di Darul Hadis Syarif Hussein di Maroko. Banyak tempat-tempat di luar. Kalau kalian sudah menamatkan di sini, sudah selesai. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada kalian teman-teman santri. Apa yang saya sampaikan ini benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah keliru itu saya beristighfar kepada Allah dan saya meminta maaf kepada teman-teman santri semua. Litamami hadzal majlis nakhtatim bi du'a kifaratil majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.